Wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i sanging langit ingsun nurono ma'aning banyu tahuron kang nyucekno mutahiron tegese kang nyucekno. Supaya anut ana sing nyucekno ora ana banyu najis. Di kula terangno nggih cara madzhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wis pokoke banyu nyucekno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kola niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi, berarti kiri kanan atas bawah niku napa 1 meter niku pun 2 napa kula niku nak cara Imam Syafi'i jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis nggih. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak napa tidak najis. Terus illa mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar gitu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam itu dihukumin apa? Najis. Tapi wis macam-macam lah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih. Monggo nak jenengan napi latihan ijtihad, kok menyesatkan ya ora apa-apa, sementing ini latihan. Jadi di Madinah, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gedene sumur enggak sepiro. Nabi itu wudhu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyuwun sewu kotoran orang haid, ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Nabi yang namanya air itu menyucikan, tidak pernah bisa kena najis. Alma tahurun la yunajjisuhu napa syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sampai rasa bojiro-jiro. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya kan ya, paham kan ya? Mana nak sampean ditangleti. Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM. Itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tertanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, gitu. Lah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara kok istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis ya. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab, rausul makul tohir. Kotoran hewan suci itu suci, masih banyak mazhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada mazhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus iku ana ulama sing darani suci, tapi nek kotoran rugen gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati, pokoknya Nabi ngendikan begitu gitu. Ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham gitu. Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu 2 dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Di air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah 1. Ini kalau sampai coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, cara kene apa Mus? Boto itu? Boto bangunan apa? Boto.
Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu gini. Terus dipakai foto. Campur-campur diulet-ulet. Terus jadi apa? Foto. Cara madzhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara madzhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga katanya disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air? Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami apa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang bener aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo riba. Nah itu ya itulah istihad. Istihad itu ya. Istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Pak nek cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten lho. Kaya PDAM ngoten niku engger gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kalau melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kata saya. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham ya Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustamalnya dipakai lagi boleh. Mustamalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya tidak ada mustamal, tidak ada apa?
Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama anut di soalnya kalau cerita sama nak kedesek nganggo sing gampang mawon. Jadi gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan faulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalimi. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalimi. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget goblok. Berarti kalau tohuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik toh kan. Tahu nggak hotel nggak ada. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat temus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah ya suci. Takoki pangeran, kok gue bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Bang takoki ngono. Lah kowe muni kok ora takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu, kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh. Takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil, tinggal mirip. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Yo jiya soe nak takoki malaikat marabbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggalin. Ya orang ditakoki wong dekne orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Terakhir beliau rodok modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi jadi tiru kan ngomong takoki malaikat ngentosi Gus Pak. Aku teko tutuki mawon Gusti. Sewan. Yakin mugorokin ngomong ngoten kalau ngomong kan akhir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standarnya mungkin akhir nutuki Gus.